Oke, hari ini videonya berbeda kayaknya sih. Biasa kan nge-reaction lagu orang ya kan. Nah sekarang ini ya kan, gua nggak nge-reaction lagu orang, tapi gua nge-reaction atau melihat menonton orang yang menonton video lagu gua gitu ya kan. Dan hari ini kayaknya full dengan pansos. Jadi gue pengen pansos sama katanya nih rapper ya kan, rapper bukan kata lagi, memang rapper ya kan. Jadi gue mau pansus sama rapper yang udah lama nih ya kan. Eh, Kalau naik sih bagus ya kan. Kalau nggak naik sih berarti ini rappernya udah memudar ya kan, kalau nggak naik ya kan. Dan ini katanya kemarin jam 8 siang, sore, jam 8 sore, apa nih, di DM sama orang, ada beberapa orang dikirim apa nih, kayak screenshot bahwa si apa nih, rapper ini Bang Domsdi ini nge-reaction lagu aku, dan itu lagunya negatif ya kan, tentang apa nih, katanya kata-kata negatif lah ya kan. Dan apa nih, sebenarnya gini, aku buat lagu itu bukan untuk ngejual lagu ataupun apa-apa ya, kayak kayak yang lain lah, orang-orang lain. Aku buat lagu sebenarnya ya untuk diri sendiri sih, kayak pengen belajar oh gimana sih cara buat lagu ya kan. Dan satu lagi, aku memang nggak bisa flow tempo, itu kekurangan aku, dan aku mesti belajar, mungkin karena waktunya nggak banyak ya kan. Itu aku mesti pelajarin ya kan. Terus kalau mau cari rapper yang metafora, punchline dan lain-lain, yang liriknya lirikal kali, real hip hop, man please jangan dengerin lagu aku ya kan. Dan aku juga nggak pernah nge-share lagu aku ke teman, kayak ke tempat kalian lah. Intinya aku kalau nge-share lagu itu pasti ya di ini aku aja, di Instagram, di YouTube atau di WA. Intinya tempat pribadi aku ya kan, profil pribadi aku, nggak apa nih, suruh promosiin ke kalian ya kan. Dan apa ya, orang Indo kan memang gini sih, suka bikin ya, kalau nggak suka sama orangnya ya pasti bikinnya ngejelek-jelekin sesuatu ya kan. Dan nggak masalah sih bagi gua. Menurut gua ini dia ngereaksi lagu gua dengan negatif, kata-katanya ini adalah pendapat dia, bagaimana reaksi dia ya kan, dan gua terima itu, nggak masalah gitu. Dan gua bisa juga membalas, ataupun ya gua nggak peduli aja sama kata-kata Bang Domsdi ini ya kan. Intinya ya semua orang bebas berpendapat gitu, dan aku pun nggak bisa ngelarang kalian untuk berpendapat jelek tentang aku, itu nggak salah sih. hmm, Apalagi ya mau diomongin sebelum aku reaction. Hmm, Ya intinya sih gitu sih, kalau lu berharap oh gua, dan di sini judulnya gini, bedah lirik the new episode nge-rap dari luar negeri belum tentu bagus. Nge-rap dari luar negeri, wait, gua ke luar negeri ya kan, itu bukan untuk nge-rap. Gua ke luar negeri ya karena ikut orang tua gitu, bukan untuk nge-rap kayak masuk ke label ATA Rising atau whatever. Gue nggak gitu, gue nggak berharap gue bisa apa nih, terkenal gitu di rap, enggak. Karena ya cita-cita gue bukan dibikin musik ini gitu. Aku cuma pengen bikin sesuatu, belajarnya, setelah itu udah, kalau bosan ya udah belajar hal lain gitu. Dan musik ternyata selama 1 tahun ini nggak membosankan, walaupun jarang belajarnya ya kan, nggak membosankan, ya udah aku lanjutin gitu. Em, nge-rap nge-rap dari luar negeri belum tentu bagus ya. Ya bagusnya itu kan bukan masalah lu tinggal di luar negeri atau di dalam negeri, di Indonesia kan, itu tentang ya usaha lu belajar nge-rap atau enggak, memang skill udah lu punya ya kan. Oke. Gak apa-apa, kita hari ini pansos sama Abang Doms Dian. Mana tahu ya, mana tahu dia kan rapper udah lama, legenda ya. Bentar, kalau legenda nggak boleh dong disebut legenda. Soalnya kan legenda itu antara udah mati atau enggak dia nggak bisa berkarya lagi ya kan, udah nggak bikin karya lagi. Tapi ini kayak nggak bisa dibilang legenda dia kan. Oke, langsung kita dengerin.
Bentar, openingnya tadi dah. Wordplay good or bad? Jelas bad, ya kan, kekurangan bad. Oke. Rhyme unik or nah? Jelas nah. Video clip good or bad? Ya jelas bad lah. Orang aku ngerekam dan sekarang ngerekam pun pakai HP gitu. Bukan nggak modal ya, bukan nggak mau beli kamera, cuman menurut aku karena belum saatnya untuk aku kayak serius sekali gitu. Ntar lah pelan-pelan aku beli satu-satu alat-alat rekaman kayak ituan. Karena menurut aku untuk apa beli semua kalau ntar aku nggak suka lagi, nggak jadiin hobi, nggak jadiin kayak waktu kosongku nggak ke bikin musik gituan. Jadi untuk apa aku beli ya kan yang kayak ituan. Dan lagi lanjut ya. Welcome back with me Doms di Double E yang paling dibenci. Bersama Gout, Sokap Noisy Boy. Noisy Boy represent ya. Represent. Wih anjir. Jadi ceritanya apa nih Boy? Nih gue sebenarnya lagi gak enak badan, makanya kemarin nggak ada konten, nggak ada syuting. Sumpah gue lagi gak enak badan ini. Iya Bung. Jadi gue lagi ada penyempitan saraf di leher gue. Lagi masa-masa inilah ya, Indah. ini spiritual ya. Wah, anjing. Iya men. Kan lagi terhantam Cimande is in the house man nigga. Cimande rasanya Oke. Jadi gini. Jadi gue kemarin dikasih tahu ada kayak wah ini coba Bung, lu bedah yang ini nih ada rapper dari luar nih. Wih, gila. Luar mana nih? Dari luar negro ya kan. Luar mana? Oh. Dari luar Iya, negro iya, ya. iya. Jadi dia orang Indonesia cuma tinggalnya di luar. Wih, ini keren dong gue bilang. Ya, lu lihat aja sendiri gitu. Jadi ada bocah nih tinggalnya di luar ya kan. Ya, luar. Terus dia nge-rap. Repotin? Luar negeri enggak nge-rap. Oke. Nyanyi rap, nyanyi lagu Iya. rap. I know. Kayaknya bagus sih ya kan, feeling gue tanya kan sama bocahnya yang ngasih. Bagus nggak lagunya? Dengerin aja Bang. Oh siap gue bilang. Oke. Kita dengerin sekarang. Kita dengerin sekarang nih. Jadi ada dari T16 Kenangan. Fight. Fit Miranti. Tuh, Miranti. Nggak tahu, padahal gue udah bilang T16 ya sih, kalau di bahasa Indonesia kalau dibaca kan T16 ya kan, tapi kalau untuk aku sendiri ngebacanya T16 ya. Jadi di sini kan Norwegian T itu kayak T, jadi bawaan di iniin kan, nama kan Teku kan, ada T sama E, jadi aku plesitin T gitu. 16 ya aku mulai ya 16 itu tanggal lahir aku sama bulan aku kalau disamain jadi 16. Terus aku kalau main bola atau main apapun kan nomor baju aku itu selalu dikasih nomor 16. Terus pas itu aku belajar kayak dulu kan cuman pengen dengerin lagu hip hop doang kan. Memang si polos nggak tahu apa-apa, si bodoh, si tolol lah. Intinya untuk dengerin lagu hip hop ya kan. Bukan untuk tahu gitu. Maksudnya kayak aku cuman ya orang polos, netizen biasa dengerin lagunya, udah selesai gitu. Dan 16 itu pas umur 16 itu aku ngedengerin itu, terus cari-cari nih, oh ini lagu hip hop, ini lagu ini gitu-gitu. Jadi genre-genre lagunya aku cari sendiri gitu. Dulu kan cuma dengerin aja, nggak terlalu peduli dengan genre kayak ituan sih. Oke, itu aja sih. Ya, T16 sebenarnya T16 namanya ya kan. Miranti siapa nih? Miranti Sika nih. Miranti apa Miranti Kiranti nih? Apa itu Kiranti? Oke lah. Oke. Tanpa panjang bacot ya. Tambah panjang lebar lagi. Jadi kalau beda lirik Boy, kalau musiknya jalan kita jangan ngomong dulu. Oke. Gua stop baru kita ngomong. Sip. Oke? Yup. Lanjut ya. Kita mulai ya. Kenangan Fit Miranti. Ngapain? Nggak ada. Aku sibuk. Ada lagi nelfonnya. Tunggu, aku rindu. Gila, kita udah putus.
kita udah putus, oke? Ingat. Udah, aku sibuk. Bye. Telepon lu. Kita udah Kita udah putus. kayaknya hubungan apa nih kayaknya nih. Hubungan apa nih? Kayak hubungan berharap ini kayaknya nih. Kita udah putus tapi masih ditelepon. Masih. Lanjut ya. Lanjut. Wah, anjing. Masa lalu kita sungguh cerah, kita berdua dulu bagainya duga. Namun sekarang kita berbeda. Masa lalu kita sungguh cerah. Men masa lalu Ini lu lihat tuh video klipnya di salju ya kan. salju. Emangnya di sini ada salju di mana, boy? Di mana selain kalau bukan di McD? Di sini mana ada salju nih di luar nih dia Di luar, syutingnya nih, luar. keren ya. Di luar. Keren ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut dulu denger Kita lagunya ya. Oke. Tapi saya ini ngambil gambarnya pakai handphone dia. Makanya goyang-goyangnya tuh berasa. Datang sama arah, waktu semakin berlalu, namun pelungananmu masih aku rasakan. Susah untuk dilupakan, ini kisahku pertama bertemu denganmu. Pada masa bangku sekolah dulu, kamu sangat manis senyum tak terlupakan. Kalau ingatan, buat aku selalu lupa mantan. Aku untukmu, kau untukku, dulu kita. Saudara-saudara, Saudari-saudari. Anda kalau kasih lagu ke saya coba tolong ya. Men, Aduh Tuhan, gue sebenarnya nggak mau ketawa karena kalau gue ketawa sakit banget ini gue leher gue. iya. Karena Karena namanya nyiksa gue. tetangga Ini. sebelah tuh lagi proses spiritual dia. Ya Tuhan, ini flow kemana, musiknya kemana, boy. Lu ngejual apa sih, men? Film lu bagus. Coba lu nyanyi tapi nggak usah bersuara deh. Ntar ngejual, aduh bang, gua nggak ngejual apa-apa sih. Ya gua bikin lagu ya karena gua suka aja gitu. Terus gua upload. Ya kalau kalian nonton, apa nih kalau nggak suka ya jangan ditonton gitu. Ini pun yang ngirim lagu gua ke lu ini ya pasti orang-orang yang pengen ya ngadu domba lu sama gua pastinya ya kan. Yang memang nggak suka sama gua gitu ya kan. Apalagi ya produsernya ngilang-ngilang itu, aduh pasti dia nih yang botak itu ya kan. Udah gak usah ngebahas produsernya. Dan gua nggak ngejual apa-apa, dah gua bilang ya kan. Mungkin kalian nggak tahu ya kan, tapi ini gua bilang kalau gua bikin lagu itu karena gua suka. Mau itu gua tahu outbeat dan lain-lain ya, tapi kan gua nggak bisa nih karya pertama atau karya keberapa langsung boom langsung bagus gitu. Dan gua pun belajarnya nggak banyak komunitas kayak gitu enggak. Jadi gua belajar sendiri gitu ya. Urusan gagal ya udah itu kan urusan gua gitu. Tapi nggak apa-apa pendapat lu ya terserah lu ya kan, bebas berpendapat gitu. Pakai masker lagi nggak kelihatan dia apa lirik apa enggak nih ya kan? Iya. Nggak ketahuan. Enggak ketahuan. Ntar pakai masker atau nggak hafal lirik. Nah aku memang nggak hafal lirik, seriusan aku memang nggak hafal lirik. Jangankan lagu ini, semua lagu pun nggak aku hafal liriknya. Jadi memang ya itu urusan apa nih, memang aku orang nggak hafal lirik. Ya memang aku buat yang aku suka gitu. Tapi aduh. Ya, lanjut dulu Ya, ya. kita Mungkin lanjut, nanti kita di lanjut. belakang jadi bagus. Kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Kita berdua selalu bersatu, tapi semuanya sudah berlalu saat kau lupakan. Aduh Tuhan. Ini ceweknya nih yang nyanyi. Damn. Yang jadi mantannya ini yang nyanyi tadi ya. Berarti ya? Iya. Ini Oh, berarti ini Miranti. Kiranti ya. Kiranti. Nah, yang di video sama yang nyanyi beda gitu. Jadi kemarin memang collabnya sama cewek, memang aku pengen, dan dia bukan orang yang pandai kali bernyanyi atau apapun. Memang aku ngajak teman-teman yang aku kenal yang apa nih dia coba-coba aja nyanyi gitu di apa nih story WA, di Snapchat punya dia ya kan. Terus aku aja untuk ya udah collab gitu. Nggak ada
Dan bahkan dia pun ketika nge-record pun nggak pakai mikrofon dan lain-lain, cuman modal HP doang. Karena memang ya ini ya udah nggak masalah bagi aku gitu kan. Karena aku kan nggak ngejual apa-apa nih, nggak ada rugi apa-apa. Beatnya aku beli, mix dan mastering pun aku bayar orang ya kan. Jadi memang uangnya pun nggak untuk berharap lagunya laku terus kembaliin modal aku atau apapun enggak gitu. Jadi memang pengen bikin lagu ya sesuka hati aku dan nggak peduli orang bilang apa, makanya aku oh ada dia nih ya udah. Bukan karena aku ngajak collab dia karena pas suaranya atau cantik apa enggak, karena memang pengen aja collab sama dia dan dia mau ya udah gitu bikin gitu. God damn it. Dan untuk yang di video ini itu orang lain, itu coretan Lena nama Instagramnya kalau nggak salah. Dan apa nih dia pengen dia mau jadi modelnya karena kan si cewek ini nggak kepengen di videoin gitu, kayak aku bikin ya udah, jadi aku ngajak orang lain lagi untuk masuk di bagian ini ya videonya. Suaranya kayak cipang. Cipang. Enggak, gue bukan berkomentar jelek, ini mixingannya Bukan. mungkin. Aduh, Tuhan Yesus. Ketika kau butuh waktu untuk mekar, aku butuh waktu untuk jadi pendekar. Pendekar biru. Lau udah jadi pendekar, boy. Di sini kelihatan kalau Lau udah jadi pendekar. Yoi. Pendek nan kekar. Pendek nangkut kan. Pendekar biru. Ya Tuhan, lirikmu nak Coba, lirik coba, kemana, coba. flow kemana? Oke. Iya, Udah. iya. Play lagi. Dia di sini nggak punya kawan kali ya? Entah, I don't know. Di luar negerinya dia ini dia nggak punya kawan yang rap atau Luar negerinya sebelah. Nah memang bener, jadi di Norwegia itu nggak banyak rapper karena jumlah penduduknya aja cuma 5 juta gitu kan. Dan ini luar negeri bukan kayak Amerika gitu. Kalau di Amerika ya lu banyak temen yang bisa apa nih, lu suka lagu hip hop. Di sini orangnya ya sendiri-sendiri, kalau mau buat lagu ya sendiri-sendiri gitu. Bikin rumah lu dijadiin satu tempat untuk studio gitu ya kan. Kalau di Indonesia beda gitu. Jadi jangan samain Indonesia sama daerah yang luar negeri yang belum lu tahu gitu. Dan sekarang tahu kan di Indonesia, di luar negeri itu biasa, bukan di luar negeri ya, di Norwegia kebiasaannya itu nggak ada tuh biasa studio disewain kayak itu nggak ada. Itu biasanya temen atau diri sendiri beli alatnya sendiri dan lain-lain sebagainya gitu. Nah biasanya kalau untuk teman-teman yang nggak bisa beli apa nih buat beat, misalnya nih aku udah punya alat studio semuanya terus nggak bisa bikin beat, nah biasanya mereka beli di YouTube atau enggak pesan dari teman-teman yang bisa kayak gitu. Jadi nggak ada temen nih datang rame-rame komunitas kayak ituan, nggak ada sih. Kalau mungkin event pun apa nih party pun kayak komunitas yang biasa di Indonesia tuh tiap malam minggu kayak itu kan, itu jarang ada gitu. Oke. Belah mana nih, mentil kemana? Anjir, lanjut. Lanjut. Mereka nyiri dengan Mereka cinta yang hanya aku beri. iri. Siapa yang ngiri sama lu, boy? Aduh. Lu nggak usah perlu. Gitu ya. Kita hanya apa tadi, satu hati. Kita pernah satu hati. Coba denger dulu. Oh, jahat. Kita hanya satu. Wah, kalau lu bilang satu hati salah banget, men. Bukan kita satu hati, namun tidak Frekuensi. Frekuensi apa? Frekuensi apa frekuensi sih? Frekuensi, dia ngomong frekuensi ya? Sefrekuensi, wih sodok.
Sadis. Oh dia cadel kayaknya. Wadaw. Dengeran kita frekuensi. Emang cadel ya kan. Apa nih, memang aku nggak bisa bilang R ya kan, jadi memang kadang kalau lagu yang ada kata-kata yang ada huruf R-nya memang nggak bisa bilang kayak R gitu, memang cadel gitu. Provinsi apa frekuensi ternyata. Wah ini humor anjir. Lu nggak lelah anjing, kita yang lelah, kita yang sakit bangsat. Aduh. Ih, caur lu orang ini lu. Dia asli Lanjut men. teh nih. Duh. Kalau chorusnya gitu, au. Gue kira lu tadi mau nyemplung, katanya lu duduk. Aduh sakit tuh. Gue baru kerja tempo chorus, au. Gue terlalu sibuk men. Ah bangsat. Terlalu sibuk. Aduh sakit. Aduh lanjut. Lanjut. Wih, Kacau lu. keras mengutipnya ya kamu nak. Tuan. Yang dikutip tahun 13. Upi, coba lu dengerin lagu ini dulu Coba. Upi. Aduh. Gua gila. Lanjut ya. Lanjut. Lo yang buta goblok, sakit aku anjing. Bangsat. Waduh, lanjut. Dia maju mundur doang anjing. Au. Harusnya gue gak kebayang men. Asli. Pede sih. Panjang dong lagunya anjing. Ini cinta yang kau berikan macam sabu. Wow. Anjing. Wow, sadis, sabu baes duit habis. Macam sabu memelek dong ya berarti ya. Anjing. Lanjut berat. Kenceng kayak gitu. Kenceng ngendor. Lanjut. Mana nggak ada lagi? Nggak ada. Gila keren sih, pegunungan es danau gitu ya. Es danau ya kan. Anjing. Gila men. Aduh. Musik lu frame-nya bagus. Lu Sekarang sebenarnya lu jual musik. gini ini. Gimana, Bang? Gua nggak tahu ya, lu punya kawan nggak? Pertanyaan gua tuh satu, lu di sana nge-rap ada kawannya apa enggak gitu pertanyaannya. Satu, terus lu belajar flow itu dari siapa ya Tuhan? Iya. Siapa yang ngasih tahu lu flow begitu? Apa nih,
yang pertama kan udah aku jawab ya kan, kawan atau nggak. Kalau kawan untuk bikin musik ya memang nggak ada gitu, nggak ada yang ngerti. Bahkan aku mengajak teman-teman aku yang nggak bisa musik, ya udah bikin musik aja bareng, terserah orang pikirnya apa kan. Nggak kalau di Indonesia di Norwegia sendiri, lu mau sejelek apapun apa yang lu buat, mereka nggak terlalu peduli sama lu gitu. Yang penting lu berteman sama dia, ya udah berteman, apa yang lu buat mereka nggak terlalu peduli. Nggak ada gosip-gosip apalagi kayak tetangga atau temen yang ngejelekin lu, nggak gitu. Jadi kedua tadi apa, belajar flow dari mana, ya nggak ada, gue belajar aja. Bikin flow kayak na atau ya terserah gue yang apa yang gue pengen buat gitu, itu sih. Itu anjing, emang lu pas rekaman nggak dikasih tahu boy ini outbeat boy. Aduh ya Tuhan. Gua rasa dia rekaman di studio ini. Nggak ngerti gue anjir. Lu mixingannya juga ya udah mixing semixingnya aja lah itu kayaknya. Waduh gue keras tapi yang epic itu ketika mau chorus itu Gila men. Kalau lu ini jadi kedengerannya sih di lagu ini dia curhat tentang dia mau balikan. Tapi pakai flow-nya tuh flow-nya Robocop tau gak lu? Robocop yang gua gini ya. Untung bukan Inspector Gadget lu. Inspector Gadget men. Kalah. Tanpa berpanjang kata ya. Ya. Yang terakhir dari gue, kalau ditanya ini lagu bagus apa enggak, apa tadi namanya, T16 ya, T16 kenangan Fit Miranti, bagus atau tidak lagunya? Ya. Sorry boy, kalau menurut gue lagu lo jelek. Cur banget. Satu, lo outbeat. Dua, video lu nggak proper, pakai HP goyang-goyang. Ya emang gitu kan. Oh ya kan kalian belum nonton penjelasan aku ya kan, jadi nggak apa-apa. Tadi kan yang oke, gue ulang lagi di sini. Mungkin yang udah dengar dari awal ya kan udah tahu ya kan, kalau gue nggak bener-bener serius beli studio rekaman alat-alat yang canggih langsung ya kan, memang nggak proper. Dan yang kameramen pun teman-teman gua gitu ya, kami kamera ya kayak biasa video story IG kayak ituan, cuman nggak ada yang transisi kayak gituan yang kayak apalah ya kan, memang nggak ada gitu. Jadi kalau lu ekspektasi di lagu gua harus wah luar negeri nih, wah berarti videonya kayak Amerika kayak lain, salah, karena gua nggak kayak gitu. Jadi memang gua nggak terlalu peduliin sama kayak ituan, karena gua pengennya ya ini gue suka nih kayak gini, walaupun menurut orang salah atau nggak bagus, yang penting gue suka gue lakuin. Karena kan ya lu bebas ngelakuin apapun dan mereka bebas berkomentar yang buruk gitu, jadi nggak masalah bagi gue. Ya bisa sebenarnya pakai HP kalau yang apa, yang profesional, bukan yang profesional, maksudnya ngambilnya yang bener dikit, pakai tripod yang goyang-goyang gitu. Pakai ini ya, Angel gitu ya. Tongsis ya, pakai tongsis ya. Boleh. Tongsis. Ditancap itu kan salju. Ditancap. Gila lu harus ya, tuh. Mungkin semoga aja lu kedepannya bisa benci sama gue, jadi kayak itu kemarin. Kalau benci mah enggak bang. Menurut kalau lu nonton ini Bang Domsti, gua nggak ngebenci orang, karena di Norwegia pun kalau gua tinggal di Indonesia pun mungkin gua nggak bakalan lu reaction video gua, seriusan. Kalau gua bikin karya, bikin lagu di Indonesia, mungkin ada 90% bakal lu nggak bakalan kenal gua, karena gua tinggal di luar negeri. Mungkin kan itu apa nih, ada kesempatan untuk lu ngedengerin lagu gua, ya itu gua terima kasih untuk lu ngedengerin lagu gua. Dan satu lagi, gua tinggal di Norwegia nih diajarin bahwa lu nggak boleh ngehina orang lain, mukul, dan bahkan berantem di sini nggak ada antar sekolah. Jadi lu damai aja. Kalau lu nggak suka sama orang ini, antara lu abaikan atau nggak tinggalin gitu. Nggak ada lu bikin konten atau apapun untuk menjelek-jelekan orang yang lu nggak suka. Itu gue belajar di Norwegia kan. Jadi kalau lu berharap gue membenci lu, nggak sih. Gue mesti kalau reaction lu, konten reaction lu, memang gue nggak dengerin.
nggak gue tonton maksudnya kan. Tapi kalau lagu-lagu lu ya kan, kayak kemarin tuh sama genre Petruk gue dengerin gitu, jadi nggak ada masalah gitu. Kalau bagi gue sendiri, gue nggak bakalan ngebenci orang, nggak bakalan bikin lagu-lagu diss track kayak itu, nggak bakalan. Karena menurut gue ini ya kan, yang kayak gini aja, yang gue bikin lagu untuk suka hati gue aja ada orang nggak suka, lebih bagus ya kan. Ini kan jadi promosiin untuk membagi gue ya kan, jadi kalian ngepromosiin gue gitu, walaupun dihujat yang penting ada, ntar pasti ada orang-orang yang suka gitu, diantara orang-orang yang nggak suka gitu. Jadi nggak apa-apa, thank you udah promosiin ya kan lagu yang menurut lu sampah ini. Terus apa lagi, intinya gue nggak benci lah sama lu ya kan. Gue dibilang jelek nih, gue harus bisa bikin dia telan mulut telan omongan dia sendiri. Ternyata dia akhirnya jadi bagus. Gua ngomong begini Noisi, mesti itu sebagai tonjokan keras buat lu. Ya, Semoga aja lu kedepannya bisa lebih bagus dari ini ya. Cuman kalau untuk saat ini lagu lu jelek. So oke, gue cukup untuk hari ini ya. Gue Domsdi Double E yang paling dibenci. Terus Noisi boy berdebah. Udah bodoh. Jangan lupa juga untuk Saweria ya kan, ya ada di sini linknya, di bawah juga ada. Terus apa lagi? Udah lah ya. So kasih tahu kawan-kawan lu, Domsdi balik lagi manig. Come back. Oke, so gue Domsdi Double E yang paling benci. Signing out. Yeah. Dere skulle ikke prøvd en bysykkel på vei hjem, vel? Det er jo bare bakker oppover her. Ja, men det er elsykler, så det går. Oke, itu dia tadi apa nih, Bang Domsdi nge-reaction lagu aku ya kan, lagu ya suka hati aku ya kan. Dan channel ini pun, channel T60 Reaction pun ya gua nge-reaction apa bukan genre hip hop aja, ntar ke depannya mungkin gue pengen pindah konten ya kan, nggak pengen ya kayak gue bilang ini semua hobi gitu. Kalau mungkin di reaction gue udah bosan nih dengerin lagu-lagu hip hop, reactionnya ntar gue pindah mungkin ke genre pop atau bikin konten yang gue suka intinya gitu. Jadi karena gue nggak duit di YouTube itu pun gue nggak tertarik, karena memang nggak banyak gitu ya kan, lebih mahal biaya hidup di sini daripada penghasilan dari YouTube. Jadi gue nggak pikiran jualan lagu ataupun bikin konten viewsnya gede-gede, nggak. Gue pengen bikin konten karena gue suka, gitu aja sih. Dan ya itu segala kekurangan gue, dan itu aja tadi apa ya bisa dibilang reaction orang yang reaction video gue ya kan, itu aja sih yang bisa gue bilang ya kan.